Oke, baik, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya teman-teman semuanya. Kami di sini akan melakukan presentasi dengan mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak Busran MT dengan judul Proyek Aplikasi Pengolahan Data Bilangan Menggunakan Bahasa C. Sebelum kita mulai presentasinya, maka perkenalkan dulu saya Widya Melani Putri dengan NIM 24334048 sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Dan saya Ramadhani dengan NIM 24334035 sebagai pemateri pertama. Dan saya Vanitiara Rizal dengan NIM 24334044 sebagai pemateri kedua. Baiklah, tanpa berlama-lama kita mulai saja presentasi kita pada pagi hari ini dengan pemateri pertama yaitu Ramadhani. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Next. Pengertian bahasa pemrograman C. Menurut Dennis M. Riche 1972, bahasa C merupakan bahasa pemrograman yang ia ciptakan di Bell Telephone Laboratories sebagai pengembangan dari bahasa B. Bahasa ini awalnya dirancang untuk menulis sistem operasi unik dengan tujuan menyediakan bahasa yang efisien, fleksibel, serta mampu berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer. Nah, secara umum, bahasa pemrograman ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, ada bahasa mesin, yaitu menggunakan kode biner 0 dan 1. Yang kedua, bahasa tingkat rendah, yaitu seperti assembly, dekat dengan bahasa mesin. Yang ketiga, bahasa tingkat menengah dan tinggi, seperti C, C++, Java, Python, dan itu lebih mudah dipahami oleh manusia. Next. Nah, sejarah dan perkembangan bahasa C. Bahasa pemrograman C dikembangkan pada tahun 1972 oleh Dennis M. Riche di Bell Telephone Laboratories, Amerika Serikat, untuk menulis sistem operasi unik C. Dirancang untuk menjadi bahasa yang efisien, fleksibel, dan portabel, mengatasi kelemahan bahasa assembly yang tidak portabel dan sulit dibaca. Bahasa C kemudian distandarisasi secara internasional melalui ANSI C, yaitu American National Standard Institute 1989. Nah, yang kedua ada ISO C, International Organization for Standardization 1990. Nah, juga ada C99, C11, dan C18. Next. Nah, karakteristik bahasa C. Bahasa C memiliki beberapa keunggulan penting, antara lain yang pertama ada struktur sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk pemula. Nah, juga dekat dengan bahasa mesin sehingga eksekusinya sangat cepat. Nah, di sini juga ada portabilitas tinggi, yaitu artinya program dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Nah, yang kedua, mendukung pemrograman struktural dan modular. Yang ketiga, menjadi dasar bahasa banyak modern seperti C++, Java, Go, dan Python. Next. Nah, struktur dasar program bahasa C. Penjelasan bagian ini digunakan untuk mengimpor library standar C agar fungsi-fungsi tertentu bisa digunakan. Nah, yang pertama ada stadio H untuk fungsi input atau output seperti print dan scav. Nah, yang kedua ada stdlib H untuk fungsi ren, start, dan fungsi umum lainnya. Yang ketiga ada time H untuk fungsi time 0 agar data acak berubah setiap kali program dijalankan. Next.
Pendefinisian konstanta. Nah, mendefinisikan konstanta N bernilai 150, yaitu jumlah minimal data acak yang akan dihasilkan oleh program. Dengan define, nilai ini bersifat tetap dan tidak bisa diubah saat program berjalan. Next. Nah, struktur dasar program bahasa C. Definisi fungsi-fungsi pendukung generate data. Nah, yaitu mengisi array data dengan bilangan acak antara 1 sampai 100. Next. Tampil data. Yaitu menampilkan data acak dengan format rapi 20 data per baris. Konsep statistik dasar. Yang pertama ada nilai tertinggi, maksimum, nilai paling besar dalam kumpulan data. Yang kedua ada nilai terendah minimum, nilai paling kecil. Yang ketiga ada rata-rata, yaitu mean, jumlah seluruh data dibagi jumlah elemen. Nah, juga ada median, yaitu nilai tengah setelah data diurutkan. Yang kelima, ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, Fani. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramadhani. Selanjutnya itu ada sorting pemrograman modular yang digunakan untuk mengurutkan data dari kecil ke besar atau sebaliknya. Nah, pada program ini juga digunakan algoritma bubble sort, yaitu pemrograman modular adalah teknik menyusun program menjadi bagian-bagian kecil berupa fungsi. Yang tujuannya adalah agar program ini mudah dipahami, diperbaiki, dan digunakan kembali. Nah, terus ada perancangan program. Yang pertama itu program mulai yang gunanya untuk menampilkan seluruh data. Yang kedua itu sistem membuat 150 data acak untuk mengurutkan data dari kecil ke besar. Terus yang ketiga tampilan menu utamanya yang gunanya untuk mengurutkan dari data besar ke kecil. Yang keempat itu user memilih proses sorting, maksimum, minimum, rata-rata, dan rata-rata. Nah, yaitu gunanya untuk menentukan nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata. Terus yang kelima juga menghitung median. Terus yang kelima itu jalankan fungsi sesuai pilihan untuk mencari modus. Yang keenam kembali ke menu. Yang ketujuh keluar program jika memilih 0, yaitu menghitung berupa banyak data yang sama. Selanjutnya itu hasil tampilan program seperti yang tertera pada PPT. Setelah proses dijalankan, sistem secara otomatis menghasilkan 150 bilangan acak dengan rintang nilai antara 0 hingga 99 menggunakan fungsi run. Nah, data ini kemudian disimpan dalam sebuah array yang digunakan sebagai data utama untuk dianalisis. Pada program ini kemudian menampilkan menu interaktif yang memudahkan pengguna memilih proses pengolahan data yang ingin dilakukan. Selanjutnya ada pembahasan tiap fitur program. Yang pertama itu menampilkan data. Program ini menampilkan seluruh 150 data acak ke layar. Nah, penampilan data dibuat per 20 angka per baris agar lebih mudah dibaca, yang bertujuan untuk memastikan data telah terbentuk dan bisa dianalisis lebih lanjut. Yang kedua itu ada sorting ascending, yaitu proses sorting dilakukan menggunakan bubble sort. Nah, bubble sort ini dipilih karena sederhana dan mudah dipahami mahasiswa. Program yang membandingkan dua elemen berurutan, jika salah posisi maka akan ditukar. Nah, contoh sebelum dan sesudah sorting, yang sebelum sortingnya itu ada 80, 2, 57, 13, dan 90, sampai seterusnya. Sesudah sorting itu ada 2, 13, 57, 80, 90, dan seterusnya. Yang ketiga itu ada sorting descending, kebalikan dari ascending ini. Nah, data yang diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Meski menggunakan algoritma yang sama, logika pembandingnya itu dibalik. Nah, hasilnya kemudian memudahkan pengguna mengetahui data terbesar tanpa harus mencari manual. Selanjutnya itu ada analisis efektivitas program. Itu ada aspek serta penjelasannya. Aspek yang pertama yaitu akurasi. Nah, yaitu semua nilai baik mean, median, maksimum, dan minimum modus dihitung dengan benar.
Terus yang kedua ada efisiensi, yaitu data sejumlah 150 masih sangat cepat diproses menggunakan bubble sort. Yang kedua itu ada modularitas, yaitu setiap proses dibuat dalam fungsi terpisah sehingga mudah dipahami. Yang keempat itu ada kemudahan penggunaan, yaitu program dilengkapi menu sederhana sehingga user friendly. Dan yang terakhir itu keterbatasan, belum menggunakan file input atau output dan belum ada tampilan GUI. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri 1 dan pemateri 2 atas penjabaran materinya. Maka dari situ dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil perancangan dan implementasi program aplikasi pengolahan data bilangan menggunakan bahasa C, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman C memiliki struktur yang sederhana, efisien, yang sangat cocok digunakan dalam mempelajari dasar-dasar logika pemrograman serta algoritma. Program yang dibuat berhasil menghasilkan 150 bilangan acak dan mampu melakukan berbagai proses pengolahan data seperti menampilkan data, mengurutkan data secara ascending maupun descending, serta menghitung nilai tertinggi, terendah, rata-rata, median, modus, dan jumlah data yang sama. Penerapan konsep pemrograman modular terbukti memudahkan proses pembuatan program karena setiap fungsi memiliki peran tersendiri, sehingga program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan efisien. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa program mampu bekerja dengan baik dan akurat, meskipun menggunakan algoritma sederhana seperti bubble sort. Melalui proyek ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan logika pemrograman, struktur fungsi, dan konsep dasar statistik dalam pemrograman komputer. Dari kesimpulan di atas, dari kesimpulan tersebut bisa kita lihat bahwasanya pengolahan bahasa C memiliki struktur yang sederhana dan efisien. Dari berakhirnya materi tadi, berakhir pula presentasi kita pada pagi hari ini. Saya dari moderator mengucapkan apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.